Selamat pagi, Pak Tamrin. Selamat pagi, Bu Dewi. Pak Tamrin, boleh saya menyita waktunya Bapak sebentar, Pak? Boleh, silakan, Bu. Ya, baik, Pak. Saya akan melakukan kegiatan observasi ya, Pak. Iya. Kegiatan kita kali ini, jadi kita akan ngobrol santai. Jadi nanti besok Pak Tamrin melakukan pembelajaran. Saya observasinya ya, Pak ya. Ya. Pak, nanti dari obrolan kita kali ini nih, apa yang Bapak harapkan? Dari obrolan kali ini yang saya harapkan, saya ingin mendapatkan masukan dari Bu Dewi bagaimana nanti caranya saya sebagai guru bisa mempraktikkan sebuah pembelajaran yang mana nanti anak-anak itu bisa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin Baik, itu. Pak. Semoga saya bisa membantunya ya, Pak. Baik. Kalau boleh tahu, Bapak nanti besok memberikan materi apa? Besok yaitu tentang materi dengan tema bagaimana tubuh kita bergerak, itu di fase C kelas 6. Tujuan pembelajarannya itu apa ya, Pak? Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mengenal rangka, kemudian sendi dan otot serta fungsinya. Kemudian peserta didik juga mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis otot. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka, kemudian sendi dan otot menjalankan fungsinya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut ya, apa saja yang sudah Bapak siapkan besok? Untuk persiapan besok, yang pertama saya sudah melakukan pembuatan dengan modul yang mana di situ dengan metode problem solving dengan pendekatan KSM. Mungkin itu bisa membantu siswa dapat minat belajarnya pertama. Mungkin itu. Ya, berarti sudah lengkap semua ya, Pak ya, buat besoknya tadi ada beberapa pembelajarannya apa ya. Nah, hambatan atau kesulitan apa yang Bapak untuk menyampaikan hal itu? Kira-kira apa? Hambatannya Dalam mungkin penyampaiannya. baik. Dalam penyampaian nanti ke anak-anak, mungkin anak-anak belum terbiasa ya dengan menggunakan metode pembelajaran problem solving. Ya, dan kemudian di sini juga karena kita juga pengen sekali bahwa di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu melalui pendekatan berdiferensiasi agar saya mampu bisa memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk mencikapi hal tersebut ya Pak, itu strategi apa yang Bapak pakai? Dalam strategi yang saya lakukan nanti besok, yang pertama strategi dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang terpusat pada siswa, yaitu bisa dengan dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan modul yang saya sudah siapkan. Dan modul yang saya siapkan adalah modul pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana modul ini juga ada tugas, ada LKPD, ada media pembelajarannya, dan kemudian ada evaluasi yang sesuai dengan kondisi anak, sesuai perkembangannya. Ini tuh. Oh, sudah sangat matang sekali ya Pak ya persiapan Bapak, tadi sudah disebutkan alat pembelajarannya, terus strateginya, itu dengan secara berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, untuk itu tuh Pak, apa menurut Bapak nih, apa masih ada yang kurang Pak selain yang disebutkan oleh Bapak ini? Mungkin dalam hal ini dirasa sudah cukup bagi saya, cuman saya butuh masukan dari Bu Dewi. Barangkali saya nanti kekurangannya di mana, saya minta Bu Dewi untuk memberikan masukan kepada saya tentang agar pembelajaran yang saya lakukan nanti bisa dilaksanakan dengan maksimal. Insya Allah Pak, saya akan membantu Bapak ya Pak. Baik, terima kasih. Ya.
Gini ya Pak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi yang saya kembangkan dalam kegiatan ini adalah saya sebagai guru dalam segi pembelajarannya Bu ya. Saya harus bisa mempraktekkan pembelajaran yang mana pembelajaran ini bisa berpusat pada siswa, kemudian pembelajaran yang juga menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembelajaran yang apa namanya pendekatan-pendekatan yang kira-kira menguntungkan pada siswa. Itu. Nah, kalau begitu Pak, ini strategi apa nih Bapak lakukan untuk mengembangkan potensi yang tadi Bapak sebutkan? Ya, strategi yang saya lakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar maupun minatnya, yaitu melalui metode yang bervariasi. Salah satunya mungkin dengan metode problem solving, kemudian di sela-sela pembelajaran juga diterapkan tentang kompetensi KSE, kemudian pembelajaran juga ada pendekatan berdiferensiasi agar pembelajaran yang saya lakukan bisa maksimal. Itu Bu. Bagus sekali ya Pak. Bapak begitu mempersiapkannya sangat matang dan secara rinci yang sudah Bapak persiapkan Pak. Insya Allah besok saya akan membantu Bapak dalam mengembangkan potensi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Nabila. Silakan doa dalam hati saya. Silakan. Selesai. Baik anak-anak, di pagi hari ini yang cerah ini kita alhamdulillah bisa berangkat ke sekolah ya untuk belajar. Namun sebelum kita mulai, apakah di antara teman kalian ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa tidak berangkat? Ya, mudah-mudahan ya kita doakan semoga muazzam cepat diberikan kesehatan agar bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti kita. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi IPAS. Apa temanya? Mengapa tubuh kita bergerak? Nah, baik anak-anak, tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama adalah kalian sebagai peserta didik mengenal rangka, kemudian sendi, otot, dan fungsinya. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang menyusun rangka tubuh kita. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Baik anak-anak, namun sebelum kita ke materi, biar kita semangat, ya, biar kita konsentrasi, kita akan melakukan ice breathing. Ya, siap? Siap? Kalau Pak Tamrin bilang selamat pagi, betul? Kalau Pak Tamrin bilang selamat siang, kalau Pak Tamrin bilang selamat sore, kalau Pak Tamrin bilang selamat malam,
Baik. Siap? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kalau malam kita tidak boleh berisik, maka tidak boleh tepuk tangan. Baik. Selanjutnya ada yang sedikit lagi ya. Awas, konsentrasi kalian harus itu. Sekarang menebak warna ya. Kita tunggu hasil loading. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tadi sudah melakukan SDG. Sudah itu ya? Kita sudah semangat ya? Sudah konsentrasi. Nah, sekarang bagaimana kalian ketika belajar itu jiwa kamu, pikiran kamu, hati kamu berada di kelas. Yuk, ikutin Pak Kabrin ya. Ini adanya sistem mindfulness. Kita belajar, kita di sini belajar dengan cara kita hadir sepenuhnya. Ya, baik anak-anak, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Silakan kalian kakinya ditempelkan ke tanah, ke lantai. Sudah? Kita akan berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Silakan kalian pejamkan matanya. Semuanya pejamkan matanya. Itu kerangka kepala, itu di atas. Kemudian kerangka badan, kemudian kerangka gerak, ya, gitu ya. Ini namanya kerangka. Ayo kita baca sama-sama. Selanjutnya ya, kita sudah tahu kerangka itu apa. Nah, sekarang tinggal selanjutnya. Gambar apa ini? Gambar tulang. Itu tulang ya. Tulang kita. Tulang tangan. Ya. Nah, sekarang coba ada yang tahu apa itu tulang? Dari kelompok mana nih? Dari kelompok Nabila, apa itu tulang? Apa itu tulang? Baca yang kencang ya. Bagus, tepuk tangan buat Nabila. Bagus sekali ya. Tulang adalah bagian tubuh yang sangat keras, yang berfungsi melindungi organ penting dalam tubuh. Contohnya tulang dada. Di tulang dada ada apa saja di sini? Jantung, apa lagi? Paru-paru, apa lagi? Hati, apa lagi? Ginjal, apa lagi? Dan sebagainya ada di melindungi organ dalam yang ada dalam tubuh
kita. Baik, selanjutnya ya. Tadi kerangka, kemudian tulang. Coba selanjutnya. Nah, ini gambar tengkorak ya. Itu panah-panah itu menunjukkan yang kepala, itu tulang tengkorak. Kemudian ada tulang rahang sini. Kemudian ada tulang selangkah. Kemudian ada tulang belikat, leher, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, tulang pengumpil, dan sebagainya ya. Ini adalah nama-nama tulang yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian tubuh manusia ada tulang dilapisi oleh otot-otot, ada yang menempel tulang. Nah, apa sih otot itu? Apa itu otot? Bagus. Tepuk tangan buat Arif. Betul sekali ya. Jadi otot adalah bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Selanjutnya, itu yang orang berlari ya. Orang bisa berlari karena ada fungsi dari otot ya. Orang berlari ini ya. Coba kita mutar seperti itu ya. Gerakan otot kita ya. Kita bergerak karena adanya otot. Lanjut. Nah, sekarang lihat, perhatikan. Apa itu sendi? Ada yang tahu apa itu sendi? Baik, itu sendi ya. Bertemunya dua tulang ya. Nah, seperti itu kan bisa kita menekuk. Nah, ini. Nah, itu namanya sendi. Itu seperti itu. Kita bisa bergerak, bisa digerak-gerakkan, jari kita bisa, nah, bisa digerak-gerakkan ya. Kemudian kita ini seperti siku-siku kita bisa digerakkan karena ini namanya sendi, bertemunya dua tulang ya. Nah, kemudian betul sekali ya, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang ya. Bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak seperti itu. Lanjut ya, lanjut. Nah, setelah memahami apa itu tulang, otot dan sendi, kalian akan membuat sebuah replika tangan dan langkah-langkahnya akan dibagikan dalam LKPD. Baik ya, nanti kita bagikan LKPD-nya. Tahan dengan hitungan 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian keluarkan lagi. Pelan-pelan. Kemudian kamu tarik kembali nafasnya. Rasakan kalian sedang menghirup udara. Rasakan udara masuk ke dalam hidung. Silakan hembuskan kembali. Kemudian coba tarik kembali nafas kalian pelan-pelan. Pelan-pelan. Rasakan udara yang kalian hirup. Kemudian lalu masuk ke dalam rongga dada kalian. Kemudian kalian hembuskan kembali. Terus tarik nafas lagi. Rasakan udara yang ada di sekitar kamu. Rasakan udara sedang kau hirup. Kemudian kau hembuskan lagi pelan-pelan. Lalu
lanjutkan aktivitas dengan lebih banyak kesadaran. Silakan matanya dibuka kembali. Tepuk tangan buat kalian. Baik. Nah, anak satu lagi ya. Satu lagi ya sedikitnya. Coba kita tebak warna. Ulangi lagi, apa warna apa ini? Baik, anak-anak. Ya, kalian sudah konsentrasi. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita kesepakatan dulu. Kita membuat kesepakatan kelas ini agar belajar di pagi hari berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah siswa mendengarkan saat guru berbicara. Yang kedua, menghormati dan menghargai di saat teman berpendapat. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam berdiskusi. Kemudian yang kelima, belajar dengan gembira. Dan yang keenam, berbicara di saat dipersilakan. Apakah sepakat? Sepakat tidak? Ada yang mau ditambahi? Sudah cukup? Baik. Kalau kita sudah cukup, inilah kesepakatan belajar di pagi hari ini. Baik anak-anak, topik yang kita bahas pada hari ini adalah tulang, otot, dan sendi. Aktor di balik tubuh kita. Baik anak-anak, lihat. Coba kalian tangannya diangkat semua. Coba kalian gerakan. Apakah jarimu bisa bergerak? Nah, kok kenapa jarimu bisa bergerak? Ada apa ini? Siapa yang menggerakkan? Kenapa jari kita bisa digerakkan? Ada apa? Ada tuh. Ada apa lagi di jari kita? Ada apa lagi? Ada otot. Nah, baik ya. Itu ya. Kita bisa berjalan. Kata Mem tidak bisa berjalan. Ini ada pengaruh dari aktor di balik tubuh kita, yaitu tulang, otot, dan sendi. Ada aktor yang bisa menggerakkan tubuh kita. Nah, baik selanjutnya. Nah, gambar apa ini? Gambar apa ini? Kerangka apa? Kerangka manusia. Bagus. Ya, bergerak ya. Itu manusia. Kalau misalkan tidak terlihat kulitnya, itu seperti itu. Apalagi masih ingatkan pakai di ronsen ya, maka akan terlihat seperti itu. Cuma terlihat tulang-tulangnya. Ini namanya kerangka manusia. Kemudian, betul sekali ya, ini adalah gambar kerangka manusia. Nah, gitu ya. Tubuh kita kalau tanpa kulit dan tanpa otot itu seperti ini, hanya tulang-tulang seperti gambar seperti ini. Ya. Kemudian, apakah ada yang tahu apa itu kerangka manusia? Ayo, coba. Apa itu kerangka manusia? Ada yang bisa jawab? Silakan dilihat apa itu kerangka manusia yang kalian ketahui. Alif, mau jawab? Bagus, tepuk tangan buat Alif. Betul sekali ya. Kerangka adalah susunan tulang yang menjadi penopang tubuh manusia. Jika manusia tidak memiliki tulang, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Yang tubuh akan dilembek. Tugas kalian membuat replika tangan sudah selesai. Nah, sekarang
kalian coba maju ke depan, sajikan hasil karya kalian membuat replika tangan. Dimulai dari kelompok A. Silakan Alif maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tunjukkan teman-temannya. Silakan teman-temannya tepuk tangan buat kelompok A. Kelompok B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok B. Terus kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok C. Selanjutnya kelompok D. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan buat kelompok D. Selanjutnya kelompok E. Maju. Tepuk tangan buat kelompok E. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, sampai kalian membuat sebuah karya, membuat replika tangan dari alat-alat sederhana, menunjukkan bahwa itu ada tulang, ada otot, ada sendi yang dapat menggerakkan atau aktor di balik tubuh kita bisa bergerak. Nah, sekarang kita merefleksikan kegiatan di pagi hari ini. Coba yang pertama, bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Coba. Kalau kita tidak bisa bagus, kita kayak patung dong, ya gini ya. Dan sudah karena apa? Tidak bisa digerakkan. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan dari gerakan yang dilakukan tubuh kita? Mengapa? Ada batasannya enggak? Kita berlari ada batasannya enggak? Ada batas, ada batasannya. Kalau nggak ada batasnya gimana? Nanti kita misalkan kita kita bergerak melebihi apa yang disesuaikan dengan ini, maka kita akan sakit atau patah tulang. Selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Apa? Ada letoy, apa lagi? Lembek, apa lagi? Tidak bisa berhenti, apa lagi? Atau yang satu lagi? Kita nggak ada bentuknya. Ya, itu ya anak-anak ya, paham semuanya? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, dirasa kalian sudah memahami apa yang sudah disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran pagi hari ini. Nah sekarang sebelum kita ya mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, yang akan dipimpin oleh siapa? Tadi Nabila, sekarang laki-laki. Dipimpin oleh Alif. Silakan Alif.
Sadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nyanyi sayonara sekali. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aprilati, calon guru penggerak angkatan 11, ditemani oleh rekan saya Bapak Muhammad Tamrin, guru kelas 6 di SD Negeri 1 Tuk, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setelah kita melakukan observasi tadi, sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Sekian, kita akan melakukannya. Assalamualaikum Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tamrin setelah melakukan observasi tadi? Alhamdulillah, saya dalam pembelajaran tadi berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah saya buat dalam modul pembelajaran. Berarti perasaannya sudah gimana nih Pak? Perasaannya setelah tadi diobservasi Pak? Senang, termotivasi, dan ingin berkarya lagi untuk lebih baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nanti untuk kedepannya biar lebih baik lagi ya Pak ya. Baik. Dalam pembelajaran ya Pak. Jadi Pak, menurut Bapak apakah area pengembangan yang Bapak tadi sampaikan itu menurut Bapak itu sudah berhasil belum? Cukup berhasil Bu, namun masih ada sedikit-sedikit yang masih kurang berhasil ya. Dimana masih ada siswa yang masih belum aktif ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ketika anak-anak diberikan kerja kelompok. Gitu. Ya kalau seperti itu sih memang lazim ya Pak, semuanya pasti kalau untuk apa namanya membuat fokus anak itu semuanya pasti ada kendalanya sendiri. Nah untuk Pak Tamrin sendiri nih, bagaimana untuk mengatasi kendala seperti itu? Untuk mengatasi hal tersebut agar anak-anak itu mampu memberikan pembelajaran dengan baik, nanti ketika dibuat kelompok saya akan melakukan pembagian kelompok yang dengan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Mungkin kelompok yang satu pembelajaran kinestetik, kemudian kelompok 2 audio, kemudian dan ada yang visual. Mungkin itu. Berarti itu strategi nanti yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di observasi yang kita sekarang ya Pak ya. Baik. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Nanti saya menunggu kabar baiknya dari Bapak untuk kedepannya Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. sama-sama. Demikian rangkaian supervisi akademik dari pra observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Sekarang kita sudah selesai. Saya Dewi Nur Aprilati beserta rekan saya Muhammad Tamrin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.